waktu untuk mengikuti kegiatan ini dalam menunjang pengumpulan tugas saya. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sejenak. Menurut agama dan kepercayaan kita, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan ini, saya lebih baik memperkenalkan diri sebelumnya, di mana kalau misalnya ada teman-teman yang belum mengenal saya. Perkenalkan, nama Silaban dengan NIM A11119039 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan bimbingan konseling, di mana dalam bimbingan ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu memaksimalkan penggunaan waktu dengan baik pada kaum mahasiswa. Untuk lebih lanjut lagi, sebelumnya kita dimulai dari bisa dimulai dari Yolanda. Memperkenalkan diri sama prodinya aja ya. Baik, perkenalkan nama saya Yolanda Enat Yovani Bersnya, Prodi Teknik Geologi. Terima kasih. Boleh dilanjutkan, Sondang? Son, bisa perkenalkan diri, Son? Son? Ya, ntar ya. Lagi ribut di rumah. Apa? Boleh perkenalkan diri sama prodi jurusannya. Nama saya Sondang Fires Mamora. Saya dari Universitas. Terima kasih. Oke, boleh lanjut. Rio? Nama saya Rio Basman Lubis, Prodi Akutansi. D3. Terima kasih. Boleh, Christine? Perkenalkan, nama saya Christine Natalia dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Afo, boleh? Perkenalkan, nama saya Afida Buang Manalu dari Prodi D3 Akuntansi. Johannes? Saya Johannes Sigalingging dari Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Oke, terima kasih. Boleh selanjutnya, Rocky. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rocky Siombing dari Program Studi Fisika Institut Teknologi Sumatera. Oke, terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri. Di sini, sebelumnya apakah teman-teman sudah pernah mengikuti proses bimbingan seperti ini? Ada yang sudah pernah mengikuti? Belum. Kira-kira kayaknya belum ada yang pernah mengikuti. Oke. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dulu sebelumnya apa itu menjelaskan dulu apa itu kegiatan bimbingan. Di mana kegiatan bimbingan seperti ini adalah kegiatan di mana kita membahas sebuah materi yang dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana ada ketua kelompok atau itu saya sendiri dan anggota-anggota di dalamnya. Selanjutnya dalam kegiatan ini kami memegang teguh ada 4 asas yang mengatur berjalannya proses ini. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, yaitu asas di mana teman-teman sekalian ini
atas dasar sukarela, bukan karena paksaan dari siapapun. Yang kedua ada asas kerahasiaan, di mana kegiatan kita ini hanya diketahui oleh sesama anggota aja, tidak diketahui oleh orang lain. Lalu ada asas kegiatan, di mana asas kegiatan ini adalah asas yang mengatur proses berjalannya kegiatan kita nantinya. Selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana kita saling terbuka untuk membahas materi ini secara tuntas. Untuk penjelasan itu, apakah teman-teman sekalian mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Cukup paham. Cukup paham ya, terima kasih. Di sini kita akan membahas tentang memaksimalkan penggunaan waktu pada kaum mahasiswa. Seperti yang kita ketahui kan, kita teman-teman semua adalah kaum mahasiswa. Untuk itu saya ingin bertanya, apakah kalian sudah memiliki jadwal atau penggunaan waktu yang dengan baik? Tolong boleh berikan pendapatnya, Avo. Mungkin untuk saat ini penggunaan waktu yang baik itu masih kurang ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, yang notabene semua mahasiswa itu masih dalam perkuliahan, masih masa daring. Jadi mungkin karena udah berkelanjutan waktu yang lama, jadi kayak terlena gitu sama waktu yang untuk biasanya untuk bertatap muka sama dosen, sekarang jadi via Zoom atau yang lainnya. Jadi mungkin untuk pemanfaatan waktu untuk sekarang sih kurang kalau dari saya. Oke, terima kasih pendapatnya, Avo. Selanjutnya masih ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang penggunaan waktu yang baik ini dalam kehidupan dia sehari-hari? Sepertinya kalau misalnya saya bilang seperti itu tidak akan ada yang menjawab ya. Saya tunjuk aja langsung. Yolanda bisa berikan pendapatnya? Kalau dari saya sendiri penggunaan waktu cukup baik karena di sini saya juga mengikuti kegiatan kerohanian, keagamaan, di mana misalnya saya sendiri merupakan memiliki prodi yang cukup sibuk karena pada saat ini dosen-dosen saya juga lagi ngurusin ke kakak-kakak kami yang lagi kuliah lapangan, jadi waktu kosong saya isi dengan kegiatan kerohanian saya. Oke, terima kasih pendapatnya, Yolanda. Oke, dari dua pendapat tersebut ada yang bilang kalau penggunaan waktunya sudah cukup baik dan ada yang berkata penggunaan waktunya tidak baik ya. Dimana tadi kalau misalnya kita memiliki kegiatan-kegiatan lain seperti mengikuti organisasi atau kegiatan-kegiatan di luar seperti lainnya, mungkin penggunaan waktunya bisa dikatakan cukup baik. Namun jika kita tidak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu dan hanya berfokus kepada kegiatan atau proses kuliah biasanya, itu mungkin tidak cukup baik ya, karena kan kita kayak masih banyak waktu luang yang nggak kita pergunakan dengan baik. Untuk itu ada di sini teman-teman sekalian, saya ingin bertanya kepada kalian, pada kaum mahasiswa, apakah seharusnya kita bukannya harus mampu untuk menggunakan waktu dengan baik? Dimana kan kita sebagai mahasiswa atau yang disebut maha seharusnya sudah lebih paham dalam mengatur waktu tersebut. Boleh berikan pendapat siapa yang ingin? Sondang boleh, Son? Christine boleh? Coba ulang pertanyaannya. Oke, pertanyaan tadi, kalau misalnya dapat zaman sekarang kan masih kita lihat banyak mahasiswa yang tidak dapat menggunakan waktunya dengan baik atau memanage waktunya dengan baik. Padahal seharusnya kita sebagai mahasiswa adalah diharapkan sudah mampu mengatur waktu kita itu. Bagaimana pendapat kamu sebagai mahasiswa? Ya, pendapat saya sebagai mahasiswa untuk mengatur waktu yang baik itu dapat kita gunakan untuk tugas-tugas ya, seperti kita ketahui
Boleh didekatkan, Son, pendengar. Ya, pada masa pandemi ini kita pastinya tidak pasti melakukan waktu dengan baik. Contohnya waktu yang kita gunakan biasanya untuk kegiatan kuliah, kita gunakan sebagian untuk melakukan hiburan kita seperti bermain gadget seseringnya. Dan menurut saya waktu yang baik itu melakukan atau mengerjakan tugas-tugas kita ya sebagai mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya, Sondang. Selanjutnya boleh Christine memberikan pendapat kamu. Baik, jadi kalau menurut saya, sebagai seorang mahasiswa, memang harusnya kita bisa pandailah dalam membagi waktu. Meskipun dalam keadaan sibuk, justru disitulah kita sebagai mahasiswa harus belajar bagaimana mengatur waktu kita dengan baik, bagaimana mengerjakan sesuatu dengan produktif, bukan hanya sibuk-sibuk. Ya kayak sibuk nggak jelas, tapi nggak ada hasil yang didapatkan gitu. Mungkin boleh diisi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, mengikuti webinar online, atau yang lainnya. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Christine atas pendapatnya. Oke, dapat ditarik kesimpulan ya, kalau misalnya kita mahasiswa masih sering waktunya digunakan untuk bermain gadget atau hal-hal yang nggak perlu lainnya. Di sini saya ingin bertanya lagi, kira-kira berapa presentasi mahasiswa sekalian dalam penggunaan gadget dan kegiatan-kegiatan lainnya? Atau lebih banyak bermain gadget kah, atau ada mengikuti kegiatan lain di luar? Boleh Rocky berikan pendapatnya. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Ini saya akan menjawab terkait penggunaan waktu ya. Nah, kalau dibilang menggunakan waktu gadget itu berdasarkan range kuliah itu dari pagi sampai sore, bisa dikatakan kita harus menggunakan barang elektronik atau laptop ataupun handphone. Nah, kemudian mengisi keorganisasian. Nah, di mana kita mengisi keorganisasian atau UKM tentunya menggunakan gadget. Nah, berdasarkan rank itu saya memperoleh penggunaan barang elektronik itu bisa dikatakan hampir 18 jam per hari. Nah, di mana pada tingkat di sini banyak tugas dan banyak UKM yang saya ikuti ataupun organisasi. Bahkan saya sebagai kepala departemen di sebuah organisasi tentunya perlu memanage para anggota-anggota saya di kegiatannya. Belum lagi kegiatan akademik saya seperti mengajar adik-adik tingkat maupun kegiatan akademik saya sendiri. Belum lagi dalam pengerjaan praktikum, membawa soal. Nah, berdasarkan itu saya memperoleh bahwasanya di masa pandemi ini kita lebih fokus menggunakan gadget karena hanya gadget saja yang dapat dipergunakan untuk media dalam pembelajaran. Begitu. Oke, terima kasih Rocky atas pendapatnya yang sudah diberikan. Selanjutnya mungkin ada pendapat dari Rio tentang penggunaan gadget tadi. Presentasinya berapa untuk menggunakan gadget itu dalam hari? Terima kasih. Kalau menurut saya penggunaan gadget itu sehari ada 24 jam. Kebetulan sekarang saya posisinya ya sudah bekerja sambil kuliah gitu. Dari pagi sampai sore itu terus pegang gadget seperti handphone dan memakai laptop. Malam pun masih bermain juga untuk hiburan. Ya mungkin kalau untuk dari 24 jam itu ada sekitar 18 sampai 19 jam untuk memakai gadget. Ya presentasinya mungkin 80% ke atas lah. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Rio pendapatnya. Selanjutnya boleh Johannes berikan pendapat kamu. Ya, kalau soal penggunaan gadget atau handphone sendiri itu bisa saya gunakan perharinya ya kira-kira ya 10 sampai 12 jam lah. Istilahnya kalau dipresentasikan sekitar 40 sampai 50% aja dalam satu hari. Karena ada banyak kegiatan yang saya lakukan tanpa gadget. Istilahnya kayak ya olahraga, ya
ya olahraga lah yang sering, kalau nggak lari, main futsal, nah gitu-gitulah. Terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya. Dari beberapa pendapat teman-teman sekalian, kita dapat melihat banyak atau ada yang tadi 18 jam, 19 jam, atau tadi itu 12 jam. Untuk itu, saya ingin bertanya kembali, dalam penggunaan gadget ini, apakah yang dibuka itu memang betul-betul menunjang kemajuan diri kita, atau hanya kayak scroll TikTok mungkin? Boleh diberikan pendapatnya yang kalian alami sehari-hari gitu. Boleh, Avoida? Kedengaran suaraku kan? Kedengaran suaraku? Kedengaran. Tadi bisa diulang pertanyaannya, Feb? Tadi kan ada yang bilang dari teman-teman kita sekalian, ada yang presentasinya itu ada 18 jam, ada juga yang 12 jam. Untuk ini kan sudah dapat dikategorikan cukup lama ya kita bermain gadget gitu. Untuk itu apakah memang pada saat kita bermain gadget ini kita menggunakannya itu memang keperluan kita, atau kita gunakan seperti kayak mungkin scroll TikTok atau Instagram atau yang lainnya? Itu bagaimana pendapat kamu yang sesuai dengan yang kamu alami? Kalau yang sesuai fakta ya, yang saya alami sendiri itu mungkin 50% untuk hiburan, terus 50% lagi untuk kuliah. Karena sekarang saya ada di semester akhir, mungkin yang kayak kuliah yang bertemu sama dosen secara daring ataupun yang lainnya berurusan dengan kampus itu untuk sekarang itu jarang. Jadi kalau misalnya untuk penggunaan gadget, ya untuk mengisi waktu luang, hal mungkin yang menarik untuk saya lakukan, misalnya untuk mencari video-video atau hal-hal berita-berita yang mungkin nggak berkaitan langsung sama dunia pendidikan atau perkuliahan saya. Ya mungkin karena latar belakang yang tadi saya katakan saya udah semester akhir ya, mungkin yang saya gunakan kebanyakan untuk mencari hal-hal yang di luar perkuliahan saya sih sebenarnya. Oke, terima kasih Avo atas pendapatnya yang sudah diberikan. Kepada teman-teman sekalian, untuk itu saya ingin menarik kesimpulan kalau memang penggunaan gadget itu memang sudah kayak apa namanya, kayak udah biasa aja ya. Misalnya di kita kayak semua orang sudah kayak menggunakan itu, udah memang 50% waktunya udah megang gadget. Apalagi memang tadi seperti dikatakan pada masa pandemi ini, di mana perkuliahan kita dilakukan secara daring, maupun itu kayak mengurus organisasi seperti yang dikatakan Rocky tadi, untuk mengatur adik-adik tingkat dan lain-lainnya, banyak juga digunakan melalui online. Oke. Kira-kira seperti itu yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih untuk waktu teman-teman yang telah diluangkan untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas saya ini. Mungkin kita dapat mengakhiri ini dengan menutup juga dengan berdoa. Berdoa dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih. Doa selesai. Oke,